100 ya. Jadi ini adalah hari pembukaan. Kami memang sengaja mengundang dari tim kantor pusat. Nah, ini orang-orang hebat ini yang dari kantor pusat ini. Kelompoknya Pak Etsur yang kita undang untuk masuk di pembukaan. Nah, lawannya juga bukan kaleng-kaleng juga ini. Terhubung langsung dari Kepil Papabar ya. Wah, ini timnya Kak Gayus dan lain-lain dan kawan-kawan yang lain ini juga udah siap dia. Jadi kemarin itu kan kita sudah share ya untuk juknis. Saya refresh dulu sedikit. Untuk juknisnya itu saya pikir cukup jelas kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman sudah membaca bahwa nanti masing-masing tim 4 orang, kemudian nanti kita bermain di 4 babak, kemudian yang menjawab top survei lebih baik itu akan menentukan dia mau main atau dia akan mau melempar seperti itu, melempar kepada tim lawan, kemudian apabila direbut apa apabila tim misalkan dia yang bermain terus dia gagal menyapu bersih, kemudian tim lawannya bermain dan hanya menebak satu kata saja, itu poin yang telah dikumpulkan oleh yang bermain tadi itu direbut oleh tim yang lawan ini. Jadi itu konsekuensi kalau misalkan Bapak Ibu atau timnya memilih untuk bermainnya seperti itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung saja bermain. Mari Mas Wanda di share screen, sudah terlihat ya di teman-teman sekalian. Sudah didokumentasikan Mas Wanda untuk foto-foto? Oke, Sudah Mas, aman. tunggu dulu. Oh ya, tunggu. Saya salah pencet Mas Wanda. Oh ya, aman. Oke ya, kelihatan ya. Jadi ini yang pertama adalah kita bermain di top 4 survei. Yang pertama itu kami undang Pak Edi Surlis dan Kak Gayus sebagai ketua tim. Jadi nanti ya, jadi nanti teknisnya ya, kalau yang aslinya itu kita akan memencet bel antara Pak Edi Surlis dan Kak Gayus, siapa yang paling cepat pencet bel dia yang diberikan kesempatan menjawab. Tapi kalau ini karena kita tidak punya bel, nanti raise hand saja ya. Raise hand, siapa yang lebih dulu raise hand seperti Kak Gayus itu, siapa yang lebih dulu antara Kak Gayus dan Pak Edi Surlis itu yang akan saya berikan kesempatan untuk menjawab. Jadi yang lain belum mana dulu ya, belum raise hand seperti itu. Oke, untuk yang pertama, kami dari SD Expert itu telah mensurvei ya kurang lebih 100 orang di internetnya ATE untuk ada 4 jawaban teratas, yakni profesi yang mayoritas kerjaannya dilakukan dalam posisi duduk. Silakan, Pak Edi Surlis atau Kak Gayus. Ya, Pak Edi Surlis. Silakan Pak, apa jawabannya Pak? Supir. Supir. Oke, silakan Mas Wanda. Apakah benar? Musiknya saya tidak bisa buka ini Mas. Kedengaran nggak musik? Ya, oke. Jadi karena top survei ya, artinya Kak Gayus tidak diberikan kesempatan untuk menjawab dan sekarang kesempatan ada di Pak Edi Surlis, mau bermain dengan tim kelompoknya atau mau melempar kepada tim dari lawan. Pak Edi Surlis? Main lah. Ya, main. Oke. Sekarang main ya, berarti sekarang kita ke yang kedua itu siapa ya namanya? Dua. Adalah Kak Gilbert. Nah, Kak Gilbert, profesi yang mayoritas dilakukan dalam posisi duduk. Apa Kak Gilbert? Sekretaris. Oke. Survei membuktikan ya. Oke, masih salah ya? Masih salah. Jadi salah, kemudian jadi saya ingatkan ya, ada 3 kesempatan menjawab dan 3 maksimal kesalahan bagi tim yang bermain ya. Jadi tadi Kak Gilbert sudah salah, selanjutnya kita pindah ke Mas Syarif. Mas Syarif, profesi yang mayoritas kerjaannya dilakukan dalam posisi duduk. Pilot. Iya. Oke, survei membuktikan. Silakan Mas Wanda, apakah ada pilot ini?
Ya, ada ya. Sementara diklik itu saya lihat di poin nomor 2. Oke, lanjut. Jadi tenang aja ya, masih ada 2 ini. Kemudian kita lanjut ke Kak Jen. Kak Jen masih mendengar suara saya? Masih Om. Ya, oke. Profesi yang mayoritas kerjanya dilakukan dalam posisi duduk, Kak Jen. Frontliner. Frontliner. Survei membuktikan. Ya, oke. Salah ya. Frontliner tidak termasuk. Jadi, nah ini sudah 2 kali salah. Berarti waspada ya timnya Pak Edi Surlis. Kalau 1 kali salah lagi itu akan kita lempar ke timnya Kak Gayus nih. Jadi Kak Gayus sudah harus bersiap dan tim kira-kira siapkan 1 jawaban yang kira-kira akan menjawab di antara 2 yang tersisa itu. Oke, sekarang karena Kak Jen salah kita lanjut ke Pak Edi Surlis kembali. Pak Edi Surlis, profesi yang mayoritas kerjaannya dilakukan dalam posisi duduk, Pak. Ayo Pak Edsu. Pak Mas Edsu. Arif belum jawab. Udah tadi. Sudah, Pak. Sudah Oh, tadi. saya ya? Pilot. Ya. 3 detik, Pak. Kapten. 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 Iya. Oke, kita cek dulu. Survei membuktikan. Oke, masih salah Pak ya? Ya oke, salah. Karena salah, berarti kita akan lempar ke timnya lawan. Dan kalau misalkan nanti timnya Kak Gayus ini menjawab 1 saja jawaban benar, maka 70 poin yang telah disebut oleh timnya Pak Edi Surlis ini akan direbut ya. Tapi kalau misalkan Kak Gayus ini gagal menjawab, maka 70 poin ini tetap masuk di poinnya Pak Edsur. Nah, oke, sekarang saya tanya dulu dari belakang ke Kak Faris dulu. Kak Faris, kalau menurut Kak Faris, profesi yang mayoritas dilakukan kerjaannya itu dalam posisi duduk. Admin. Hah? Admin. Admin? Oh, admin. Ya, oke, admin ya. Nah, kemudian saya tanya lagi jadi ini belum kita buka ya, apakah benar atau salah ya. Nanti Kak Gayus yang menentukan yang mana yang dia pilih. Oke, sekarang saya tanya ke Kak Ika. Kak Ika, profesi yang mayoritas kerjaannya dilakukan dalam posisi duduk. Penjahit. Menjahit, ya oke. Kemudian saya tanya Kak Debi. Kak Debi, profesi yang mayoritas kerjaannya dilakukan dalam posisi duduk itu? Miss. Miss? Apa itu? Pembawa yang kereta api. Kereta. Oh, masinis. Masinis ya? Halo? Masinis. Oh, masinis. Ya, oke. Sekarang kembali ke Kak Gayus ini, penentu. Apakah mau mengambil 3 jawaban temannya tadi, atau Kak Gayus punya jawaban sendiri? Profesi yang mayoritas kerjaannya dilakukan dalam posisi duduk, Kak Gayus. Silakan. Omong tadi Mas Faris sama. Apa? Apa yang dia bilang tadi Mas Faris itu? Saya lupa juga. Tadi Admin tadi. Admin. oh admin ya. Gimana, Kak Gayus? 3 detik. Kayaknya ambil dari teman-teman saja ini. Dipilih langsung ya. Omong. Ya, langsung pilih 1 saja. Kayaknya yang tepat ini saya pilih penjahit. Penjahit, mantap ya. Kita lihat dari beragam profesi yang kita survei, apakah menjahit masuk di top survei dari ATE? Tapi sayang ya, musiknya tidak terdengar ini. Ini harusnya nanti kita jadi pembelajaran untuk next episode, harusnya sudah ada musik dia. Oke, survei membuktikan. Silakan Mas Wanda dibuka 2 jawaban itu, apakah ada menjahit atau penjahit? Jadi yang jawaban langsung ditulis saja anunya Mas Wanda, jawabannya. Nah ini gamer, kok hilang Mas Wanda? Ya, kemudian yang di sini apakah menjahit? Itu, oke. Jadi salah ya. Jadi
timnya Kak Gayus dari Kepil 12 gagal merebut poin di babak pertama ini. Jadi poin tadi 70 poin itu masuk di Pak Edi Surlis. Oke, saya catat dulu sebentar ya. Bersiap untuk main di babak kedua. Oke, babak pertama 70 ya, 70 poin. Oke. Kemudian kita masuk di babak yang kedua. Kita akan bermain dengan 5 top survei. Yang saya undang itu adalah siapa tadi? Wait, saya lupa ini. Yang bermain itu adalah Kak Gilbert melawan Kak Debbie. Mana Kak Gilbert? Apakah saya belum lihat sih anunya? Oh iya, oke. Ready ya? Jadi dari 5 top survei itu dari 100 orang BPJ ATE telah melakukan survei dan ditemukan 5 jawaban teratas untuk pertanyaan di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah. Kak Debbie dan Gilbert. Ya Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Di laci. Suaranya tidak terdengar jelas ya? Di laci. Di laci. Oke, Mas Wanda, apakah ada laci di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Oke, ya, salah ya, tidak ada. Tidak ada dalam top survei. Kemudian saya tanya lagi kembali ke Mas Gilbert, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Di kamar. Di kamar. Iya, oke, survei membuktikan. Ya, belum tepat ya, belum tepat. Belum masuk di top surveinya dari ATE. Sekarang saya lanjut ke orang setelah Kak Debbie tadi, Kak Ika. Silakan Kak Ika mau menjawab di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah. Open mic-nya dulu Kak Ika, jangan lupa. Mungkin keselip di bawah kursi. Di bawah kursi. Ya oke, survei membuktikan. Oke, masih belum ada ya di top 5 ini. Wah, sepertinya cukup berat soalnya. Saya lanjut ke Mas Syarif. Mas Syarif, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah Mas Syarif? Tempat sampah. Wah, tempat sampah. Oke, kita lihat. Survei membuktikan. Ada nggak Mas Wanda? Nah, ada ya di jawaban nomor 5, tempat sampah. Nah, tapi ini karena bukan top survei, tapi memang karena Kak Ika juga salah tadi, kita akan bermain di kelompoknya Mas Syarif. Mas Syarif mau main atau mau lempar nih? Mas Syarif. Pak Etsur, gimana Pak Etsur? Main atau lempar? Mana Pak Etsur? Masih termute. Lempar. Main Pak Etsur. Kalau dilempar misalnya tim sebelah salah 3 kali belum penuh, kita masih dikasih kesempatan buat nebak lagi. Iya, betul. Menang. Tapi itu tantangannya juga kan, karena kalian akan menjawab sisa yang mungkin bisa saja sisa 1 nanti. Kayak tadi kan waktu itu. Jadi mau main atau lempar? Lempar aja, lempar. Oh, lempar, oke. Udah diputuskan dilempar. Baik, cukup berat ya strateginya ini. Kita akan main ke Kak Faris. Kak Faris bisa mendengar suara saya? Di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah, Kak Faris? Di bawah kasur atau dipan. Di bawah kasur atau dipan. Oke, silakan Mas Wanda. Survei membuktikan, ya, ada ya di nomor 1 dia ini, top survei ini. Kasur jawabannya ya. Oke, jadi waspada ya timnya Pak Edi Surlis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Paris tadi udah. Sekarang Kak Gayus. Kak Gayus, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah Kak Gayus? Di bawah pakaian, di dalam lemari. Oh, di dalam lemari ya. Oke. Di dalam lemari, Mas Wanda, survei membuktikan.
Ya, oke, ada ya di nomor 4 lemari. Oke. Belum ada salah ya timnya Kak Gayus ini. Selanjutnya kita lanjut ke Debbie, Kak Debbie. Kak Debbie, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Tas. Apa? Di dalam tas. Tas. Oh, di dalam tas. Oke, Mas Wanda, survei membuktikan apakah ada tas ini? Oke, ada di nomor 3 ini. Waduh, waspada ini, waspada. Ya. Tersisa satu lagi. Oke, kita lanjut ke Kak Ika. Kak Ika, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Kak Ika. Di mute, unmute Kak Ika ya. Di dalam keranjang pakaian. Oh ya, oke, keranjang pakaian kita lihat apakah kalau misalkan di keranjang pakaian ini di nomor 2 berarti 100 poin oleh timnya Kak Gayus ya. Nah, oke, kita akan lihat survei membuktikan. Bukan, salah ya, salah bukan. Berarti sudah satu salah. Kemudian kita ke Mas Paris lagi. Mas Paris, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Tanya mama. Oh, tanya. Ya. Oke, boleh juga tanya mama. Oke, kita akan cek. Survei membuktikan. Oke, masih salah ya, masih salah, bukan tanya mama. Jadi sisa satu kali kesempatan ini kita peringatkan untuk timnya Kak Gayus dan silakan timnya Pak Edi Surlis mungkin mempersiapkan satu jawaban yang kira-kira akan mengisi poin 2 ini kalau gagal disebut oleh Kak Gayus. Sekarang kita terakhir ke Kak Gayus nih. Kak Gayus, di mana biasanya orang mencari benda hilang di rumah? Bagayus. Ya. Kayaknya di saku pakaian, karena ibu-ibu biasa juga raba untuk cari duit bapak-bapak tuh. Mudah-mudahan ada. Oh iya. Ya. Oke ya, di saku ya. Oke. Kita cek apakah ada saku pakaian. Apakah di poin 2? Oke, betul ya, betul. Nah, oke, jadi karena berhasil disapu bersih, total poin 100 poin ini direbut oleh timnya Kak Gayus. Oke, saya catat dulu. Jadi skor sementara itu 2 babak masih memimpin tim 12 KW12 100 poin melawan tim kantor pusat dengan 70 poin. Masih bisa, masih ada 2 babak. Oke, kita lanjut ke babak yang ketiga. Lanjut Mas. Saya menyapa lagi yang orang yang ketiga itu Mas Sarip. Tunggu dulu, Mas Sarip lawan Kak Ika. Bersiap ya? Jadi Mas Sarip lawan Kak Ika. Jadi kita ATE itu telah melakukan survei dan ditemukan 6 jawaban teratas versi on the spot. Nah, jadi nanti silakan Kak Ika dan Mas Sarip. Topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS. Apa yang biasanya dibahas? Ya, resen Mas Sarip. Silakan Mas Sarip, apa yang biasa orang bahas di topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS? Kerja di mana? Apa? Kerja di mana? Oh, kerja di mana? Oke, kerja di mana? Kita cek. Mas Wanda, apakah ada di top 6 survei ini? Kerja di mana? Oke, sepertinya belum ada ya. Belum ada, Mas Arif. Tidak masuk di top survei ATE. Kita akan ke Kak Ika. Kak Ika, topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS? Makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Oke, kita cek ya. Apakah masuk di top survei? Tapi sepertinya ini beda ya, Mas Wanda ya. Bukan ini yang kita maksud. Jadi salah ya, salah. Oke, kita akan lanjut ke Salah juga. ke Kak Jen. Mana Kak Jen? Ya, Kak Jen.
Masih mendengar suara saya? Ya, topik pembahasan orang PDKT Om. melalui chat atau SMS. Lagi apa? Wih, lagi apa? Wah, ini pengalaman dia ini kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, kita cek. Mas Wanda, survei membuktikan lagi apa atau lagi ngapain? Ya, ada ya di nomor 2. Oke. Ya, kita tanya dulu yang satu. Ini Mas Paris, siapa tahu dia lebih baik. Mas Paris, topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS? Udah makan belum? Udah makan, wis. Ini pengalaman ini kan. Iya, iya, iya. Oke, kita lihat. Dari Mas Wanda, apakah masuk di top 6 survei ini? Sudah makan? Belum? Ada nggak? Oh, masuk ya di jawaban nomor 1. Berarti yang bermain ini adalah tim dari Kepil 12. Kepil 12, Mas Paris mau main atau mau lempar? Mas Paris? Ketua, kita main aja Pak Ketua. Gimana? Halo? Main ya? Main ya? Iya. Suaranya kecil soalnya. Oke, main ya. Baik. Iya, main. Ya, oke. Kita akan langsung ke Kak Gayus. Kak Gayus, kira-kira topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS? Apa ini? Biasanya kalau ada makan berarti lagi di mana ini? Posisi. Ya, lagi di mana ya? Iya, iya, iya. Boleh. Oke, kita lihat lagi di mana. Survei membuktikan. Tedong. Belum. Jadi salah ya, 1 kali salah. Oke, selanjutnya kita ke Kak Debi. Kak Debi, apa yang biasanya menjadi topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS? Gimana kabar? Gimana kabar? Pengalaman kayaknya ini. Ya, oke. Kita cek ya, Mas Wanda, apakah masuk di top 6 dari survei dari AT? Oke. Ya, masalah ya. Masih salah, bukan itu yang dimaksud. Jadi, sudah 2 kali salah. Kemudian, siapa lagi yang terakhir ini? Saya cek dulu. Yang selanjutnya adalah Kak Ika. Kalau Kak Ika salah, berarti ini akan kita lempar ya ke timnya Pak Edi Surlis. Pak Edi Surlis silakan bersiap. Mempersiapkan masih banyak 4 jawaban yang masih belum terbuka. Silakan Kak Ika, topik pembahasan apa yang biasa dibahas oleh orang PDKT melalui chat atau SMS? Ada acara apa hari ini? Acara apa hari ini? Gitu ya. Acara apa hari ini ya? Oke, kita cek ya, apakah kalau misalkan jawabannya benar, berarti masih lanjut, tapi kalau misalkan salah, berarti kita akan bermain ke tim dari kantor pusat. Oke, kita cek, survei membuktikan, tedong, masih salah. Oke, kita akan main, sekarang kita lempar ke tim dari kantor pusat ya, kita mulai ke Kak Jen dulu. Kak Jen, topik pembahasan orang PDKT melalui chat atau SMS, biasanya apa? Mana Kak Jen itu? Masih ada nggak dia? Halo? Termute? Hilang Om. Oh. Gimana? Hilang Om. Hilang? Aku Apanya ini hilang? tadi Iya, iya. Kak Jen ini sekarang. Bisa dengar suara saya, Kak? jalan yuk. Oh, jalan yuk. Wah, iya, iya. Oke, jalan yuk. Nah, ini Pak Edi Surli ya. Kemudian yang selanjutnya Mas Sarip. Kira-kira Mas Sarip, topik pembahasan apa yang biasa dibahas oleh orang PDKT melalui chat atau SMS? Sama dengan Mbak Jen. Jalan yuk. Wah, jalan. Oke. Siap. Selanjutnya kita ke Kak Gilbert. Kak Gilbert, topik pembahasan apa yang biasa orang PDKT bahas melalui chat atau SMS? Udah punya pacar belum? Iya, iya. Langsung intinya ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Edi Surlis untuk menentukan. Ada 2 jawaban tadi yang disebut oleh teman timnya, atau mungkin Pak Edi Surlis punya jawaban versi sendiri ya. Silakan Pak Edi Surlis,
topik pembahasan yang biasa orang bahas pada saat PDKT melalui chat atau SMS, Pak. Silakan, Pak. Jalan yuk. Apa, Pak? Jalan yuk. Oh, jalan yuk. Ya. Oke, jalan yuk. Oke, berarti dia mengenai jalan ya. Silakan kita cek kalau misalkan ada jalan yuk ini di jawaban ini, berarti nanti poin yang telah dikumpulkan 47 ini akan direbut ditambah poin yang dijawab oleh dari tim dari kantor pusat. Kalau tidak ada berarti 47 tetap kembali ke tim dari Kepil 12. Kita cek topik pembahasan apa yang biasa dibahas oleh orang PDKT melalui chat SMS. Survei membuktikan itu ada jawabannya di nomor 4 ya. Oke. Ajak jalan begitu. Jadi nanti berarti poin yang direbut oleh kantor pusat. Wih, ada supporternya. 47 tambah berapa ini Mas Honda? 57, 60 poin. 60 poin untuk kantor pusat di babak ketiga. Oke, kita masih ada babak yang terakhir ya, dan nilainya masih sangat tipis. 130 dari kantor pusat dan 100 poin untuk Kepil 12. Masih bisa. Kita lanjut di pertanyaan atau babak terakhir untuk menjawab top 7 survei. Mas, buka jawaban yang sisa dulu, Mas. Oh, buka dulu. Oh, buka jawabannya dulu, katanya Mas Honda. Mas Honda, dibuka dulu jawabannya. Iya, silakan di. Jadi yang dijawab itu yang dianggap oleh tim AT itu rencana masa depannya apa, kemudian hobinya apa, kemudian yang di atas itu belum tidur, ditanyakan. Itu yang biasa dibahas oleh orang-orang yang PDKT kalau versi on the spot. Oke, kita ya. Kita lanjut di tahun Pak Mumu. Yeah. Tahun Pak Edi dengan tahun kita beda PDKT-nya. Oke. Kita lanjut di babak yang terakhir ya, babak keempat. Itu yang bermain adalah Kak Jen melawan Kak Paris. Mana Kak Jen ini? Udah bisa on cam Kak dia? Saya enggak lihat videonya soalnya. Soalnya nanti kita ada raise hand dia. Lu? Udah kelihatan belum, Kak? Belum sih. Lihat nggak Mas Honda Jen ini? Videonya. Saya belum lihat. Belum muncul. Iya, belum muncul. Belum muncul, Mas. Iya, belum muncul ini. Ada kendala kah dalam operasi kameranya, Kak Jen? Sinyal. Atau Halo? Kalau Jet? back aja bisa nggak? Sudah muncul. Halo? Udah ya? Suaranya muncul, tapi gambarnya yang tidak muncul. Nah, sementara kita akan bermain di raise hand ya, berarti kalau gitu ya saya akan serahkan ke timnya Kepil 12 saja kok berarti untuk jawab ya. Kalau misalkan tidak muncul kameranya ya. Oke, saya akan Sepakat. baca dari mana share screen Mas Honda ya? Ya, mana share screen Anda? Oke. Jadi dari AT telah melakukan survei dan ditemukan 7 jawaban teratas untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Jen dan Kak Faris. Itu pertanyaannya adalah, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Gimana? Ya, oke. Silakan Kak Faris. Jawab Kak Faris. Apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Makan bakso. Mana, Kak Faris? Makan bakso, ya oke. Kita cek apakah ada makan. Apakah ada makan ini? Kita cek. Survei membuktikan, ya ada ya di top survei nomor 7, makan. Oke, sekarang saya tanya ke Kak Jen, apakah dia bisa lebih baik dalam menjawab? Apa yang biasa dilakukan orang Kak Jen saat hujan turun, Kak Jen? Dengar lagu. Dengar lagu, oke, dengar lagu. Kita lihat, survei membuktikan ada di nomor 6, betul.
dengar musik atau dengar lagu ya. Jadi sekarang karena jawaban Kak Jen lebih baik, maka Kak Jen memutuskan apakah mau bermain atau mau lempar. Pak Etsur, arahan Pak Etsur. Gimana? Oh itu dikasih kertas kosong itu sama Pak Etsur. Kenapa? Ayo Pak Etsur, kita main aja Pak Etsur. Pengalaman Ya. sebelumnya dulu Pak Ah. Etsur. Main-main. Main-main. Ah, main katanya itu, Kak Jen. Oke ya, kita main. Berarti kita akan lanjut ke Pak Etsur dulu ini. Pak Etsur, kita lihat dari 7 top survei, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun, Pak Etsur? Tidur. Oke, kita cek apakah ada tidur, Mas Wanda. Survei membuktikan, iya, nomor 3 ya, tidur, betul. Oke, masuk. Selanjutnya kita ke Kak Gilbert. Kak Gilbert, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Galau. Galau, Mas. Galau ya, oke. Wah ini kayaknya memang galau terus ini. Oke, kita cek ya. Survei membuktikan galau apakah ada? Tedong, salah ya. Jadi sudah 1 kali salah. Kemudian kita lanjut ke Mas Arif. Mas Arif, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun, Mas Arif? Pakai jas hujan. Oh. Iya. Pakai jas hujan, boleh ya. Oke, kita cek apakah masuk di dalam 7 top survei ini. Survei membuktikan Tedong masih salah. Berarti sudah 2 kali salah ya. Jadi hati-hati dan timnya Kak Gayus ini siap merebut poin. Silakan mempersiapkan jawaban. Kita lanjut ke Kak Jen. Kak Jen, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Bermain hujan atau mandi hujan. Wih, mandi hujan ini, wih, bahaya ini. Ini kalau benar, berarti ini masih lanjut ya ke temannya Pak Etsur di tim KP. Tapi kalau salah, ini akan dilempar kepada timnya Kepwil 12. Kita cek apakah main hujan atau mandi hujan masuk di top survei 7 ini. Oke, tedong, masih salah. Nah, salah ya, jadi udah 3 kali salah. Dan kita akan lempar. Nah, yang pertama saya akan menanyakan ke Mas Paris. Mas Paris, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Mana Mas Paris? Angkat jemuran, oke, siap. Selanjutnya, Kak Ika, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Nonton. Nonton, ya oke. Kemudian ke Kak Debi, apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Ambil jemuran. Ambil jemuran, oke. Nah, sekarang kunci nih dari segala kunci. Ya, Kak Gayus harus menentukan ada 2 jawaban yang disebut oleh temannya tadi atau Kak Gayus mungkin punya jawaban sendiri. Apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun, Kak Gayus? Ini menegangkan ini. Penentuan soalnya. Gimana, Kak Gayus? Suaranya masih ya? Bisa didengar? Ya, oke, aman. Apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun? Ini kayaknya saya mewakili ibu-ibu angkat jemuran. Iya. Oke, angkat jemuran ya. Jadi kalau jawaban angkat jemuran ini benar, maka poinnya akan ditambah dengan berapa yang sudah terbuka ini. Kemudian apabila salah, berarti poin yang sudah ada ini tetap akan menjadi milik dari tim kantor pusat. Kita lihat untuk apa yang biasa dilakukan orang saat hujan turun, jawabannya adalah angkat jemuran. Baik, silakan dicek Mas Wanda apakah ada atau tidak. Survei membuktikan, silakan dibuka Mas Wanda, mulai dari atas atau dari bawah lah. Ya, buka aja ya. Oke, kita buka ya satu-satu ya. Kira-kira apa-apa saja jawaban yang masuk dalam top survei dari ATE. Berdoa pada saat hujan, oke.
Nanti diingat ya Mas Onda, yang poinnya berarti itu hanya dengar musik, makan, sama tidur. Kalau misalkan jawabannya Kak Gayus ini salah. Membaca, oke, ada yang membaca. Kemudian sini di atas, apa lagi? Nelpon, nah ini ada juga yang nelpon. Sisa satu ini, apakah angkat jemuran atau tidak ini? Jawabannya adalah nonton. Nah ini, jadi berarti poin tadi masih salah ya, walaupun jawabannya Kak Ika tadi udah benar, seharusnya dia nonton, tapi bukan itu yang dipilih oleh Kak Gayus. Jadi poin dengar musik 9 tambah makan 5 tambah tidur tadi ya. 14 tambah tidur berapa tadi? Ya 30 poin masuk di tim kantor pusat. Oke, jadi dari bisa di-share screen untuk rekap poinnya Mas Onda. Jadi dari poin ini kita melihat untuk kantor pusat A itu berhasil mengumpulkan 160 poin dalam 4 babak. Kemudian untuk tim Kepul 12 berhasil mengumpulkan 100 poin. Jadi yang berhak lolos ke babak selanjutnya adalah tim kantor pusat A. Kami ucapkan terima kasih ya buat teman-teman dari Kepul 12 atas partisipasinya. Terima kasih. Ya, oke. Kita bersiap untuk main di games yang kedua. Oke, saya end meeting dulu ya. Terima kasih. Baik.